Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Al-As bin Al-Rabi adalah seorang dari suku Al-Abshami yang berafiliasi ke suku Quraisy. Dia adalah seorang pemuda yang bagus posturnya dan membuat iri orang yang melihatnya. Kenikmatan hidup telah datang pada dirinya dan ia juga memiliki garis keturunan yang mulia. Maka ia menjadi idola bagi para penunggang kuda bangsa Arab karena ia memiliki semua faktor yang dapat dijadikan kebanggaan dirinya. Dia juga memiliki ciri-ciri manusia yang punya harga diri dan berkomitmen, serta orang yang mempunyai semua keinginan yang diberikan oleh leluhurnya. Abu Al-As telah mewariskan hobi dagang Quraisy pada dirinya sehingga selalu melakukan ekspedisi pada waktu musim dingin dan musim panas. Kafilahnya tidak pernah berhenti melakukan perjalanan pulang dan pergi antara Mekah dan Syam. Kafilah yang ia miliki terdiri dari 100 unta dan 200 orang. Banyak manusia yang menyerahkan harta mereka untuk ia perdagangkan bersama dengan harta yang ia miliki. Mereka begitu percaya padanya karena mereka sudah mengetahui kecerdasan, kejujuran, dan sifat amanahnya. Bibinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid adalah seorang istri dari Nabi Muhammad SAW yang menjadikan ia seperti anak sendiri. Khadijah menempatkan Abu As di hati dan rumahnya, sebuah tempat yang terhormat yang dipenuhi dengan rasa cinta dan penerimaan. Dan kecintaan Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad kepada Abu Al-As tidak kalah dari kecintaan Khadijah kepadanya. Waktu berjalan tahun demi tahun menghampiri rumah keluarga Muhammad bin Abdullah. Anak putri tertua beliau yang bernama Zainab sudah beranjak remaja. Ia sudah mekar bak sekuntum bunga yang harum semerbak. Maka jangan sekali para putra pembesar Mekah yang hendak meminangnya. Bagaimana tidak, padahal Zainab adalah seorang putri Quraisy yang berasal dari garis keturunan terpandang. Orang tuanya adalah manusia terhormat dan ia adalah gadis yang paling cerdas dan berakhlak di sana. Akan tetapi bagaimana mereka dapat meminang Zainab? Sebabnya mereka terhalang oleh sepupu Zainab sendiri yang bernama Abu Al-As bin Al-Rabi yang juga seorang pemuda Mekah. Hanya beberapa tahun setelah Zainab binti Muhammad dinikahkan dengan Abu Al-As, maka terbitlah cahaya ilahi yang begitu mulia di dataran Mekah dan Allah mengutus nabinya yang bernama Muhammad SAW untuk membawa agama petunjuk dan kebenaran. Allah juga memerintahkan beliau untuk memberikan peringatan kepada keluarganya yang terdekat. Maka mereka yang pertama kali beriman kepada beliau adalah istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid, para putri yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Meskipun pada saat itu Fatimah masih berusia sangat belia. Akan tetapi menantu beliau Abu Al-As enggan untuk meninggalkan agama leluhurnya dan menolak untuk masuk Islam sebagaimana yang dilakukan oleh istrinya. Meskipun Abu Al-As amat mencintai istrinya dan memberikan seluruh hatinya untuk Zainab. Begitu pertentangan antara Rasulullah dan Quraisy semakin sengit, maka sebagian mereka ada yang berkata, payah kalian akan dapat membuat Muhammad galau karena kalian pernah menikahkan putri atau putra kalian dengan salah satu putrinya Muhammad. Kalau kalian mengembalikan putri tersebut kepadanya, pasti ia akan kerepotan mengurusi mereka. Maka Quraisy yang lain menjawab, alangkah bagusnya pendapat. Lalu mereka mendatangi Abu Al-As dan berkata kepadanya, ceraikan istrimu wahai Abu Al-As dan pulangkan ia ke rumah orang tuanya. Kami akan menikahkanmu dengan wanita mana saja yang paling cantik dari suku Quraisy. Nah, Abu Al-As menjawab, demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku tidak mau menikahi semua wanita di dunia ini selain dia. Adapun kedua putri Rasulullah yang lain yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum, mereka berdua telah dicerai dan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Maka senanglah hati Rasulullah dengan kembalinya kedua putri tadi ke pangkuannya. Dan beliau berharap bahwa Abu Al-As akan melakukan hal yang sama. Namun Rasulullah SAW tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendak tersebut. Dan lagi pula pada saat itu belum disyariatkan bahwa mengawinkan perempuan mukmin kepada pria musyrik adalah haram. Nah, begitu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan beliau semakin memiliki pendukung dan kekuatan di sana, maka pihak Quraisy berangkat untuk membunuh beliau di Badar. Maka Abu Al-As pun turut serta dengan kondisi terpaksa.
sebab ia sendiri tidak ingin memerangi kaum muslimin, apalagi mengalahkan mereka. Akan tetapi, posisinya di masyarakat yang membuatnya harus turut serta dalam keberangkatan ini. Perang Badar berakhir dengan kekalahan di pihak Quraisy yang telah mampu mengalahkan kekuatan syirik dan mematahkan punggung orang-orang yang kelewat batas. Sebagian dari mereka terbunuh, sebagian lagi tertawa, dan sebagian lagi menyelamatkan diri dengan berlari dari medan perang. Dan termasuk orang-orang yang menjadi tawanan adalah Abul As, suami Zainab binti Muhammad SAW. Rasulullah menetapkan tebusan atas para tawanan tersebut agar mereka dapat dibebaskan. Nah, tebusan tersebut berkisar antara 1.000 sampai 4.000 dirham sesuai status dan kekayaan tawanan tersebut. Dan mulailah banyak utusan yang bolak-balik Makkah Madinah dengan membawa harta yang berasal dari uang tebusan tawanan. Maka Zainab pun mengirimkan seorang utusannya ke Madinah yang membawa uang tebusan atas suaminya Abul As, dan sebagai tebusannya adalah kalung yang dihadiahkan ibunya Khadijah binti Khuwailid saat Zainab akan melangsungkan perkawinan. Begitu Rasulullah SAW melihat kalung tersebut, maka wajah beliau langsung dirundung kesedihan yang mendalam, dan beliau menjadi begitu kasihan kepada putrinya. Lalu Rasulullah melihat ke arah para sahabatnya dan bersabda, Zainab telah mengirimkan harta ini untuk menebus Abul As. Jika kalian berkenan untuk membebaskan tawanan ini baginya dan mengembalikan hartanya, maka lakukanlah. Maka para sahabat menjawab, baik, kami akan melakukannya agar hatimu senang ya Rasulullah. Namun Nabi SAW mensyariatkan kepada Abu Al-As sebelum beliau melepaskannya agar Abul As mau mengirimkan putrinya Zainab segera tanpa tunda-tunda. Begitu Abul As tiba di Makkah, ia langsung segera menepati janjinya. Ia langsung memerintahkan istrinya untuk bersiap-siap pergi, dan ia memerintahkan Zainab bahwa utusan ayahnya menunggu Zainab tidak jauh dari Makkah. Abul As juga menyiapkan bekal dan kendaraan buat Zainab, dan ia mengutus saudaranya yang bernama Amr bin Al-Rabi untuk mendampingi Zainab dan menyerahkannya secara langsung kepada para utusan tadi. Amr bin Rabi sudah menyandangkan busur panahnya, dan ia pun tidak lupa membawa sekantung penuh anak panah. Dan ia menempatkan Zainab dalam haudaj. Dan Amr berangkat bersama Zainab dari Makkah dengan terang-terangan di siang hari dan disaksikan oleh para penduduk Quraisy. Maka para penduduk Quraisy pun menjadi berang melihatnya. Mereka pun segera menyusul keduanya sehingga tidak terlalu jauh lagi. Mereka telah membuat Zainab menjadi takut dan cemas. Di saat itu, Amr mulai menyiapkan busur panahnya dan menghamburkan anak panahnya di hadapan. Dan dia pun berkata, demi Allah, tidak orang yang bisa mendekatinya kecuali akan terkena sebuah anak panah di lehernya. Amr adalah seorang pemanah handal yang jarang meleset. Lalu Abu Sufyan bin Harb menghampiri Amr. Abu Sufyan juga menyusul para penduduk Quraisy ini, dan dia pun berkata kepadanya, wahai keponakanku, tolong turunkan anak panahmu sehingga kami dapat berbicara kepadamu. Maka Amr pun menurunkan anak panahnya. Abu Sufyan berkata, langkah yang kau tempuh adalah keliru. Engkau telah membawa Zainab pergi secara terang-terangan dan diketahui oleh orang-orang. Dan mata kami menyaksikannya. Bangsa Arab semuanya telah mengetahui tentang kekalahan kami di Badar. Dan apa yang telah kami terima dari ulah ayahnya yang bernama Muhammad. Jika engkau membawa putrinya secara terang-terangan seperti yang engkau lakukan ini, maka para kabilah yang ada akan menuduh kita sebagai kabilah pengecut, dan mereka akan menyebut kami sebagai orang yang kalah dan pecundang. Bawalah kembali ia pulang, biarkan ia menetap di rumah suaminya dalam beberapa hari, sehingga bila orang-orang sudah mengatakan bahwa kami sudah pulih, maka bawalah ia pergi dengan sembunyi-sembunyi, dan antarkanlah dia ke ayahnya, dan kami tidak merasa perlu untuk menahannya. Maka Amr menerima surat tersebut dan ia mengembalikan Zainab ke Mekah. Setelah beberapa hari, ia mengajak Zainab berangkat pada suatu malam, dan ia menyerahkan Zainab kepada utusan ayahnya secara langsung sebagaimana yang telah dipesankan oleh saudaranya. Abul As masih tinggal di Makkah setelah berpisah sekian lama dari istrinya, hingga beberapa saat sebelum terjadinya Fathu Makkah, ia pergi ke Syam dalam sebuah ekspedisi perdagangannya. Begitu ia pulang menuju Makkah, dan saat itu ia membawa rombongannya yang mencapai 100 unta dan para pembantunya yang hampir berjumlah 170 orang.
Mereka terhadang oleh sebuah pasukan Rasulullah SAW yang berada di dekat Madinah. Maka pasukan tadi mengambil barang-barang dagangan dan menawan para pembantunya, akan tetapi Abu As berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap. Nah, begitu malam sudah semakin gelap dan Abu As pun berlindung dengan kegelapan malam, ia memasuki Madinah dengan sembunyi-sembunyi dan penuh rasa takut. Ia terus berjalan hingga menemui Zainab. Ia meminta perlindungan kepada Zainab dan Zainab pun melindunginya. Begitu Rasulullah SAW hendak keluar rumah untuk melakukan sholat fajar dan berdiri tegak di dalam mihrabnya, kemudian beliau mengucapkan takbiratul ihram dan semua orang pun mengikuti semua takbir beliau, maka berteriaklah Zainab dari suffah perempuan sambil berkata, "Wahai manusia, saya adalah Zainab binti Muhammad. Aku telah memberi perlindungan kepada Abu As, maka kalian harus memberikan perlindungan baginya." Begitu Rasulullah SAW selesai melakukan sholat, beliau menoleh ke arah manusia yang ada di belakangnya dan berkata, "Apakah kalian mendengar apa yang telah aku dengarkan?" Mereka menjawab, "Ya, kami mendengarnya ya Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, aku tidak tahu hal tersebut sehingga aku mendengarkan seperti apa yang telah kalian dengarkan. Dan ia telah memberikan perlindungan kepada orang selain Muslim." Kemudian beliau kembali ke rumah dan berkata kepada putrinya, "Berikanlah tempat terhormat kepada Abu As dan ketahuilah bahwa kamu tidak halal lagi bagi dirinya." Kemudian Rasulullah SAW memanggil para pasukan yang telah mengambil barang-barang dan menawan para pembantu Abu As. Ya, Rasul bersabda kepada mereka, "Orang ini adalah anggota keluarga kami sebagaimana kalian telah mengetahuinya. Kalian telah mengambil hartanya jika sebagaimana kalian tidak ketahui. Kalian telah, maka itulah cara yang paling kami suka. Jika kalian menolak, maka harta tersebut adalah fai yang telah diberikan Allah kepada kalian dan kalian berhak atas harta tersebut." Mereka menjawab, "Kami akan mengembalikan harta tersebut kepadanya, ya Rasulullah." Begitu Abu As datang untuk mengambil kembali hartanya, para pasukan tadi berkata kepadanya, "Ya Abu As, engkau memiliki kedudukan yang mulia dan dari dalam suku Quraisy. Engkau adalah sepupu Rasulullah sekaligus menantunya. Apakah engkau tidak mau masuk ke Islam? Kami akan memberikan semua harta ini kepadamu sehingga engkau akan merasa nikmat seperti engkau telah memilikinya saat di Mekah dan engkau dapat tinggal bersama kami di Madinah." Abu As menjawab, "Alangkah buruknya ajakan kalian agar aku memulai agamaku yang baru dengan sebuah pengkhianatan." Kemudian berangkatlah Abu As bersama hartanya ke Mekah. Sesampainya di sana ia membagikan hasil keuntungan kepada setiap orang yang ikut serta dalam permodalan. Lalu ia berkata, "Wahai bangsa Quraisy, apakah masih ada orang yang belum mengambil hartanya dariku?" Mereka menjawab, "Tidak. Semoga Allah membalas kebaikanmu kepada kami dan kami mengenalmu sebagai orang yang menepati janji dan pemurah." Lalu Abu As berkata, "Karena aku sudah memenuhi hak-hak kalian, maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam saat bersama Muhammad di Madinah, kecuali karena aku khawatir bahwa kalian akan mengira bahwa aku akan memakan semua harta kalian. Begitu Allah sudah mengembalikan harta tersebut kepada kalian dan aku pun sudah terbebas dari harta tersebut, maka aku akan masuk Islam." Kemudian ia berangkat sehingga ia menemui Rasulullah dan Rasulullah pun menyambutnya dengan hangat. Rasul juga mengembalikan istrinya kepadanya dan Rasul bersabda tentang dirinya, "Dia telah berbicara denganku, lalu ia mempercayaiku. Ia telah berjanji kepadaku dan kini ia telah menepati janjinya untukku." Itu adalah kisah tentang Abu As. Ya, salah seorang menantu Rasulullah SAW yang bagaimana dia suka menepati janji. Ya, ketika dia berbicara A, maka dia akan menepatinya. Sekian dari kami. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.